Tokoh agama meminta masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan dugaan kasus korupsi yang telah mengait Lukas NNB ini. Namun sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah Anda subscribe juga channel ini terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita ikuti berita ini sampai selesai. Tokoh agama Papua pendeta yaitu Albert Yuko meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NNB. Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan provokasi dalam bentuk apapun saat proses hukum sedang berjalan, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu. Tokoh Gereja Kristen Indonesia di tanah Papua itu telah meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk bertindak profesional terhadap Lukas NNB ini, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh lembaga anti rasuah itu terhadap para bupati di wilayah Papua yang pernah ikut terlibat kasus korupsi. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jayapura itu telah menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Gubernur Papua itu merupakan tanggung jawab pribadi Lukas NNB. Setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat ia dilantik. Maka dalam menjalankan pekerjaan, ia harus ingat dengan Tuhan dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku di NKRI, katanya menegaskan. Dia juga meminta agar setiap tokoh masyarakat untuk mempunyai sikap profesional dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada mereka secara kooperatif. Selain itu juga, paparnya, masyarakat dan tokoh-tokoh Papua diminta untuk menghormati keputusan hukum dan tidak boleh melakukan intervensi agar nantinya tidak lagi menimbulkan kesalahan yang memberatkan gubernur maupun menimbulkan polemik lainnya. Masyarakat harus tenang dan mendukung proses hukum berlaku yang benar, adil, jujur, dan terbuka untuk kepentingan negara, kata Pendeta Albert. Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua yakni Lukas NNB untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 26 bulan 9 tahun 2022. Iya, informasi yang kami peroleh benar, surat panggilan sebagai tersangka telah dikirimkan tim penyidik KPK. Pemeriksaan diagendakan Senin 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis 22 bulan 9 tahun 2022. Ali juga mengatakan sebelumnya bahwa Lukas NNB ini tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin 12 bulan 9 tahun 2022. Ini merupakan surat panggilan kedua, di mana sebelumnya yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September 2022, namun mengonfirmasi tidak dapat hadir, ungkap Ali. KPK juga mengharapkan kepada Lukas NNB ini untuk bersikap kooperatif dengan menghadiri panggilan tim penyidik pada panggilan keduanya itu. Sebelumnya, Aloysius Renwarin yakni selaku pengacara Lukas NNB itu membenarkan kliennya telah menerima surat panggilan kedua dari KPK. Panggilannya sudah diterima tanggal 26 September 2022, ucap Renwarin dalam keterangannya pada Rabu 21 bulan 9 tahun 2022. Kendati juga demikian, dia belum bisa memastikan lebih lanjut apakah kliennya ini akan bisa menghadiri panggilan tersebut atau tidak. Menurutnya, saat ini keadaan Lukas NNB masih sakit. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel